mereka tahu dalil bahwa musik itu salah satunya diperbolehkan di dalam pernikahan ya Ustadz ya. Lalu mereka kiaskan kepada musik yang lebih besar itu bagaimana Ustadz? Kalau masalah kias, jadi gini, mungkin kaum muslim yang hadir di sini mengetahui atau belum mengetahui bahwa di zaman Rasulullah bagi orang yang menikah maka ada pemukulan rebana. Dan itu dilakukan oleh wanita, anak-anak kecil perempuan. Dan selain itu tidak ada alat-alat musik yang lain. Dan yang memukulnya adalah selalu anak-anak kecil perempuan. Menunjukkan bahwasanya memang diperbolehkan memukul rebana saja ketika pernikahan untuk anak-anak perempuan yang kecil-kecil saja. Adapun ya, yang selain itu dari alat-alat musik ataupun sampai sekarang di zaman sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi perhatikan baik-baik ya tentang hadis-hadis yang menunjukkan tentang buruknya musik. Ya, yang berkenaan dengan pertanyaan beliau tadi. Wanita-wanita yang bernyanyi. Bahkan sekarang bukan cuma bernyanyi. Sekarang goyang. Plus menampakkan aurat. Jadi memang benar, wallahi saya benar-benar membenarkan perkataan sahabat Rasulullah SAW yang berbunyi Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu 'indahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat kepada Allah, ketahuilah pasti akan ada saudara-saudarinya maksiat-maksiat yang lain yang dia juga kerjakan yang ikutan. Dimulai dari nyanyi, kemudian melenggak-lenggok, kemudian membuka aurat ataupun menutup aurat akan tetapi seluruh anggota tubuhnya kelihatan. Kemudian setelah itu mengajak laki-laki yang bukan mahramnya untuk menikmati tubuhnya. Itulah maksud daripada sekali maksiat maka akan mendatangkan maksiat-maksiat yang lain. Coba perhatikan ya, penyebab dari hal-hal yang terjadi di muka bumi ini dari bencana-bencana alam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna fi ummati khasfan wa maskhan wa qadhfan." Sesungguhnya di umatku akan terjadi khasf. Khasf itu adalah hujan dari batu. Wa maskhan, maskhan itu adalah perubahan bentuk rupa. Manusia berubah wajahnya menjadi sejenis pohon, sejenis binatang. Wa qadhfan, dan khasfan afwan itu adalah longsor bumi. Kemudian qadhfan, hujan dari batu. Tiga hal itu, longsor bumi ditelan oleh bumi, kemudian perubahan bentuk rupa, kemudian hujan dari batu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahum yashhaduna la ilaha illallah." Wahai Rasulullah, bukankah mereka bersyahadat la ilaha illallah? Faqala na'am, iya. Meskipun mereka bersyahadat la ilaha illallah, akan datang bencana tersebut. Kapan? Idza zaharatil ma'azif wal khumur wal lubsul harir. Jika telah nampak alat-alat musik terbiasa di tengah kaum muslim, wal khumur, minuman-minuman yang memabukkan, dan pemakaian sutra. Dan saya ingin kembali ke permasalahan tadi. Kapan ada musik pasti melalaikan yang lainnya. Coba perhatikan ketika orang lagi walimatul ursh, senantiasa ada musik. Pasti kadang-kadang melalaikan sholat zuhur atau sholat asar. Konser-konser musik pasti melalaikan sholat maghrib, sholat isya. Betul? Jangan dipungkiri. Belum berhimpit-himpit dengan laki-laki dan perempuan ya Ustaz. Belum lagi berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita sudah sebutkan tadi bahwasanya kapan ada musik maka dia akan condong kepada perbuatan fahisyah, dan itu pasti bukti nyata itu. Ya, pasti. Lawang judul-judul lagunya saja menunjukkan kepada itu. Lihat video klipnya. Selalu menunjukkan kepada hal-hal yang diharamkan, yaitu perbuatan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
yang saya ingin sebutkan tadi hadis tentang wanita-wanita penyanyi yang sambil melengak-lengok. Itu ternyata disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, "Inna fi hadhihi al-ummati khasfan wa maskhan wa qadfan." Faqala rajulun minal muslimin, "Ya Rasulullah, mata dzalik?" Sesungguhnya di umatku ini akan ada longsor, akan ada perubahan bentuk, akan ada hujan dari batu. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kapan itu wahai Rasulullah?" Lihat, idza dhaharatil qayyinat, jika telah nampak wanita-wanita penyanyi yang padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al mar'atu aurah," wanita itu aurat. Di zaman sekarang kalau dalam Islam ada namanya sholat berjamaah. Ini enggak buka aurat berjamaah. Iya kan? Grup-grup yang merupakan penyanyi-penyanyi perempuan, entah itu berasal dari 3 orang, 5 orang, 7 orang, pasti coba lihat, pasti ya mendatangkan keburukan, membuka aurat. Kemudian bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak ada lagi batasan-batasan aurat. Pasti setiap kali melakukan perbuatan musik maka akan mendatangkan fahisyah. Sesuatu yang mendekatkan kepada perbuatan zina dengan segala macam muqaddimahnya. Idza dhaharatil qayyinat wal ma'azif, dan alat-alat musik ketika nampak. Ketika nampak penyanyi-penyanyi wanita, alat-alat musik dan al-qayyinat dan syurbul khamar, dan minum khamar. Dan tanya lagi nanti kepada ex musisi kita, mungkin sudah waktunya sharing ya. Allah